Ya, ada 3 laporan polisi kami yang sedang berproses di Barreskrim Mabes Polri. Yang pertama terhadap satu ada di Polda Jabar ya, karena dilimpahkan ke Polda Jabar terhadap Pasren dan Kavi. Kemudian 2 ada di Barreskrim, yaitu terhadap Aib dan Dede, dan juga kepada Aib Turudiana. 1 LP yang menurut kami itu udah nggak mungkin, saya bisa pastikan walaupun belum digelar oleh Mabes Polri, saya pastikan itu nggak mungkin bisa akan stop. Karena kami melaporkan tentang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dan di muka persidangan terhadap Aib dan Dede. Karena 2 orang inilah yang melihat bahwa 7 atau 8 orang yang sedang, satu kan saya katakan sudah bebas. Mereka inilah pelaku pembunuhan terhadap Eki dan Vina. Dede dalam persidangan PK kemarin itu sudah mengatakan itu tidak benar, bohong dia. Ketika kami sedang melaporkan, Dede ini mengaku dan memberikan keterangan di bawah sumpah kemarin di persidangan PK, itu dia berbohong. Artinya, kami ketika sedang melaporkan, orang yang dilaporkan mengaku ini sempurna. Nggak bisa di stop, ya kan? Entah udah pasti Dedenya akan tersangka, itu udah pasti, kan gitu. Ya, menurut saya proseslah segera. Kenapa ini penting buat kami? Langkah hukum selanjutnya adalah ketika Dede ini diproses dan dia sudah mengaku bahwa itu tidak betul, maka timbul pertanyaan, rangkaian peristiwa yang melihat mereka malam itu dibunuh 27 Agustus 2016 berarti akan berubah. Ya, ada pertentangan ya antara kesaksian yang dia sampaikan. Ini akan berubah. Ini bagian dari PK kemarin Anda hadirkan. Oh iya, kalau PK kemarin kan artinya baru Dedenya berbicara. Ya. Kalau ini dinaikkan statusnya lalu nanti diputuskan pengadilan, maka ini akan menjadi keputusan yang inkrah. Tapi bagaimana itu bisa dilakukan sementara Hakim MA menganggap itu tidak memenuhi persyaratan? Dedenya ngaku kok itu bohong, gimana Mbak Anggia? Dia ngaku kok, ini kan pidana, nggak ada sangkut pautnya dengan proses PK kemarin. Tapi hasil PK ini ketika nanti Dedenya mengaku dan diputuskan pengadilan, maka akan terjadi perbedaan pertentangan keputusan antara Mahkamah Agung dengan keputusan pidana yang sedang berjalan. Ini yang akan kami tempuh. Terkait satu lagi Mbak Anggia, ya, supaya masyarakat tahu, tadi yang Bang Reza sampaikan, Bang Reza, bahwa dalam waktu beberapa hari ke depan kami sudah akan kirim surat ke Komisi 3. Kami akan minta audensi tentunya untuk meminta perhatian untuk mengawal kasus pidana atau laporan polisi kami dan juga terhadap janji ya tim sus oleh Kapolri. Gitu. Baik, sebentar. Begini, saya menjawab pertanyaan yang ditanyakan ini. Begini ya. Hakim itu ditentukan ke kamar perdata, kamar pidana, kamar militer, tata usaha negara dan sebagainya. Itu tidak berarti bahwa si A ini hanya bisa militer atau dia hanya ngerti hukum pidana. Hakim itu ngerti semuanya. Sehingga dalam hal ini adalah wewenang daripada Ketua Mahkamah Agung untuk menentukan si A yang jadi ketua majelis, si B yang menjadi panitra atau siapa segalanya. Jadi tidak bisa dipermasalahkan. Masalah soal 2 minggu lagi pensiun, itu masalahnya tahu, seseorang itu biarpun besok mau pensiun, hari ini dia wajib untuk melaksanakan tugas. Tidak ada trik kecuali dia sudah dinonpalukan, sementara diistirahatkan oleh ketua. Selama dia tidak diistirahatkan adalah sah menurut hukum. Jadi ini adalah sesuatu menurut saya, ini adalah suatu fitnahan ya. Sudah kebangetan itu kalau menyatakan bahwa hakim militer itu kok, kenapa hakim militer dari kamar militer yang menanganin? Kenapa dia sudah 2 minggu dia ditunjuk? Selama dia itu tidak melanggar prosedur, itu sah. Pembicaraannya ini justru tendensi ini untuk melakukan pemfitnahan menurut saya ya. Kemudian sebagaimana seperti contoh minta tanya MA untuk menjawab. MA tidak punya kewajiban menjawab karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali, kan? Kemudian tadi rekan Jutek mengatakan akan mengadakan gerasi, abolisi, asimilasi dan segalanya. Tapi nggak gerasi karena gerasi dan segalanya. Masalahnya sekarang harus tahu, Pak. Undang-undang gerasi itu sudah sangat jelas bahwa harus mendapatkan rekomendasi dari Mahkamah Agung dan DPR. Apakah Mahkamah Agung ini telah memutuskan dia itu akan memberikan rekomendasi? Kedua ya, itu silakan orang Mahkamah Agung yang memutuskan. Kedua, gerasi kan sudah pernah diajukan ditolak. Memang tidak ada larangan. Gerasi tidak diajukan, tidak menjadi opsi tadi ya? Sudah diajukan, Pak, sudah ditolak. Gitu oleh mereka. Sudah sempat mengakui kesalahannya berarti? Saat mereka mengatakan tidak merasa tanda tangan. Silakan Pak, itu silakan buktikan. Kita tidak ikut campur, saya hanya bicara masalah prosedur hukumnya. Kemudian Pak, itu saya pernah menegur rekan Jutek, menjamin 1000% pasti menang. Avokat itu tidak boleh menjamin Pak, ini pelanggaran kode etik. Saya heran ini kenapa Pradi tidak memproses.
Tidak perlu ada laporan, itu seharusnya sudah diproses itu. Kemudian saya klarifikasi, saya tidak pernah mengatakan 1000% menang. Diputar kembali. ya, saya ada putaran, 1000% saya ada akan rekamannya. dikabulkan. Coba ya, direkamkan. nanti Kalau bisa ini dibuktikan bahaya ya. nanti. Tidak berbahaya, silakan aja. Ya. Ya. Boleh kita Terus nggak kemudian hapus? Karena saya sekarang lagi Pak Fredrik bicara ini supaya jangan sebagai kuasa hukum atau sebagai pengamat. Saya pengamat, tapi saya bicara yang benar, karena Anda tidak selalu benar, makanya saya melihat mengatakan Anda nggak bahwa benar. statement Anda itu Saya kuasa Anda hukum. kalau benar ya pasti saya Ya, bicara Bapak, benar. ini setiap Begitu kali kan? berkomentar Anda kuasa Oke, sebentar. Laporan polisi tidak ada jaminan. Polisi itu punya kewajiban harus diproses, Pak. Polisi itu melakukan penyelidikan. Kalau tidak cukup unsur, dia akan hentikan. Ya kan, dalam hal ini seolah-olah wajib polisi itu melanjutkan sampai tuntas. Nggak ada ceritanya itu, Pak, harus begitu, Pak. Itu tergantung daripada penyidik menganggap cukup unsur atau tidak cukup unsur. Jadi jangan dalam hal ini kita memvonis apa-apa tidak sesuai dengan kehendak saya, berarti penyidiknya nggak benar. Tidak sesuai dengan kemauan saya, hakimnya nggak benar. Nggak bisa, Pak. Kita Perkara itu dari mempertanyakan, kacamatanya Pak. itu berbeda. Kita pertanyakan kenapa kasus yang begitu viral dikasih ke kamar pidana militer. Ya, silakan, Pak. Tapi dalam hal ini tidak Kami bisa bertanya, mengatakan kenapa ke silakan aja kamar mau jawab, militer. jawab, maka Seolah-olah langsung kamar gitu. militer tidak punya wewenang. Baik, kalau menghina saya harus hakim jeda. itu. Saya jeda dulu sebentar, Bapak sebentar. Itu udah. Jadi kami di sini juga ingin menyampaikan kepada publik bahwasannya bertepatan saya ini adalah pengacara Aib Rudiansyah. Kami juga ada 4 laporan polisi terhadap mereka, gitu loh. Artinya mereka lapor, ya kita juga ada laporan Apa polisi yang Anda biar adil. laporkan, Nah, Bang yang Fitra? pertama, Aib Rudiansyah itu melaporkan Dede atas keterangan-keterangan palsu dan keterangan yang tidak benar di publik yang ia sampaikan dan pencemaran nama baik. Itu sudah berjalan di Polda Metro Jaya, laporan tersebut. Terus yang kedua, ada 2 laporan di Polda Metro Jaya. Laporan kedua itu laporan terhadap akun YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, ya, di mana Aib Rudiansyah merasa dicemarkan melalui pemberitaan di akun YouTube pribadi ini, gitu. Ini bukan produk jurnalistik. Oke, Maka enggak, dari- yang saya mau tanyakan terhadap Ibtu Rudiana, Oke, bagaimana terhadap tanggapannya? Ibtu Rudiana juga, Pak Ibtu Rudiana juga ada membuat laporan polisi di Polda Jawa Barat terhadap Dede, terhadap Liga Akbar, dan terhadap akun YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Jadi laporannya itu adalah fitnahan dan keterangan yang tidak benar terhadap Ibtu Rudiana. Maka dari Pertanyaan itu, saya, tanggapan Anda dari laporannya Bang Jutek ini terhadap jadi klien Anda. kalau dia berbicara laporan tersebut, tentu kita juga berbicara laporan kita. Nah, kalau perlu, saya juga meminta kepada pihak kepolisian ya, agar segera memproses para terlapor ini. Kalau memang terbukti mereka bersalah, ya tangkap gitu loh. Bukan hanya mereka berbicara merasa tidak adil, ya kita juga korban merasa tidak adil juga kalau laporan polisi kita tidak diproses dan tidak ditangkap mereka gitu. Jadi biar sama-sama adil juga nih gitu. Jadi Oke, mereka jadi lapor, kita juga lapor. Gimana Biar nih Bang berimbang. Jutek merespon ini, saling lapor akhirnya ini nggak jadi solusi juga untuk kasus ini? Bang, ya, saya mau sampaikan. Peristiwa ini selain apa yang diceritakan keluarga terpidana ini memilukan. Beberapa 2 minggu yang lalu ibunda dari Sudirman meninggal. Ya. Tadi malam 1 hari pasca pengumuman, ya, Pak Kasana, ayah dari terpidana Hadi. Saat ini kita doakan, tadi malam terserang stroke dan masih ada di ICU sekarang. Dan kami lagi mau evakuasi ke Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk dilakukan segera operasi karena ada pecah pembuluh darah di otak. Ya, saya berpikir Bang ya, tekanan ini begitu besar bagi keluarga terpidana karena selain kami dari para pengacara meyakini mereka ya bahwa bukan pelaku dari pembunuhan ini. Jangan lagi lah ada korban-korban yang memikirkan anaknya. Kebayang tidak? Mereka ini tidak ada hitungan tahun, tidak ada hitungan hari. Ya, ini yang ini kan. Tekanan siapa? Siapa yang menekan? Bapak bilang tekanan. Yang menekan Nah, siapa? biar saya Nggak ada. selesaikan dulu, Justru Fitra. klien saya yang ditekan-tekan oleh Ya. opini-opini yang Ini tidak kita benar. tidak- Enggak kan Bapak bilang Iya, tekanan. ini kan saya Enggak, ini menceritakan pertanda tentang- Tuhan yang Maha Bang Kuasa, Fitra, Pak. Udah 2 sebentar orang meninggal dulu. dunia seperti Ini itu. waktu saya atau waktu Fitra, Mbak? Meninggal dunia. Bang Fitra sebentar, Bang Fitra Meninggal sebentar. dunia juga ini. Ah. Iya, Bang Fitra. Tuhan yang Maha Kuasa, kita harus Sebentar, sadari oke. itu. Yang Oke, ingin ya. Anda sampaikan pesannya apa? Jadi Bang Jutek? pesannya adalah mari kita cari kebenaran. Kami terus akan melakukan langkah-langkah hukum ke depan, ya apapun yang akan kami lakukan secara konstitusional tentunya untuk dalam rangka membebaskan mereka, membuktikan bahwa mereka ini bukan pelaku dari Oke, pembunuhan. Itu baik. aja, Mbak. Bang Reza. Pandangan saya bahwa kemungkinan PK berikutnya tetap ada. Oke. Sebagaimana berulang kali saya sampaikan di TV One, firasat saya mengatakan bahwa tim sus Mabes Polri tampaknya sudah menemukan sekian banyak bukti yang bisa mengubah simpulan kita tentang peristiwa Cirebon, sekaligus mengubah nasib para terpidana. Firasat saya juga mengatakan bahwa kalau apa-apa yang saya ucapkan barusan itu benar adanya, maka justru PK berikutnya akan sangat luhur seandainya diajukan oleh Mabes Polri.
Maksudnya biar Bang nggak Reza. keliru masyarakat ini. Yang boleh mengajukan PK itu adalah Sebentar, Bang Fitra, pidana. sebentar, Jangan sebentar. Saya benar ekspektasi. Sebentar, Bang Fitra. Nanti yang Saya apa paham ada yang ngajukan kompleksitas. PK gitu. Bang Saya Fitra, paham, sebentar. saya paham. Ada kompleksitas di situ. Saya paham ada kompleksitas hukum di situ. Tetapi yang saya pikirkan saat ini ada kewenangan diskresi, ada judicial activism, segala macam ruang yang memungkinkan terjadinya inovasi hukum di sana. Saya paham tanpa Bang Fitra mencelutuk seperti itu, saya paham akan kompleksitas itu. Tetapi langkah progresif yang dibutuhkan adalah sekian banyak barang bukti yang sudah ditemukan oleh tim sus Mabes Polri itu. Menurut saya sepatutnya dibuka segamblang-gamblangnya di ruang Oke, hukum. baik.